바보야 오늘은 어쩐다고 말하지마 오늘 내게 두고 기회를 줘 사랑스럽게 웃는 것도 예쁘기만 하는 것도 많이 Ran, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, terima kasih. Aku tidak melakukan apa-apa dan kau memberiku album Yanxi. Aku tidak bisa dibandingkan denganmu. Si Ran, kau sangat berani. Siapa yang mengunggah video tersebut di forum? Aku juga meretas salinannya dari ruang pemantauan, tapi aku belum menggunakannya. Kemarin kau menjatuhkannya di sini, aku yang mengambilnya. Terima kasih. Zhao Ying, si bodoh itu bilang gadis ini bodoh, tapi dia sangat pintar. Jawaban pada lembar jawaban diisi dengan kode Morse yang digabungkan menjadi rumus molekul asam tungstat. Berat molekul asam tungstat adalah 250. Dia menggunakan lembar jawaban untuk mengutuk orang. Aku tidak tahu kenapa dia mengisi lembar jawaban seperti ini. Apa dia dendam terhadap bahasa Inggris? Apa dia dendam terhadap perwakilan kelas bahasa Inggris? Masuklah. Tuan Shu, kenapa Anda di sini? Apa Anda di sini untuk menemui Tuan Jin atau Qi Sengjun? Qinran, apa yang terjadi dengan tanganmu? Kepala sekolah Shu, tidak apa-apa, jangan khawatir. Aku belum pernah melihat Tuan Shu begitu cemas. Kenapa dia begitu khawatir tentang Qinran? Dengan kau di sini, tangannya pasti bukan menjadi masalah besar. Senjuan dulu merasa itu merepotkan dan hanya menerima satu operasi setiap bulan sekarang. Apa dia tidak merasa itu merepotkan lagi? Xiaoqi, kau juga di Yuseng? Pak Tua Shu, selamat malam. Ada apa denganmu? Kau sudah dewasa, tapi tanganmu masih bisa terluka seperti ini. Siapa yang berani melakukan ini padamu? Dengan pengalaman Tuan Jun sebelumnya, aku sama sekali tidak terkejut. Huyan, maafkan aku. Aku tidak menyangka Keosheng akan mengabaikan kata-kata Xu Xiao dan kau. Itu bukan urusanmu. Keosheng tidak melakukannya. Jika bukan dia, siapa lagi yang bisa mendapatkan rekaman video pengawasan itu? Siapa lagi? Ngomong-ngomong, orang tuaku akan memindahkanku ke sekolah lain minggu depan. Kalau ada pertanyaan datang saja padaku, aku pasti akan membantumu semampuku. Aku harus berlatih piano sekarang, kita bicara nanti. Qinran, kau membuatku seperti ini. Jadi jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Ran, tanganmu. Apa dia masih marah? Sepupu kedua, apa kau sedang melihat forum sekolah? Hah? Ini? Bibi, biar aku bantu. Tanganmu terluka, keluarlah dan istirahatlah. Aku sudah menyelesaikannya. Aku akan membantu Bibi menyajikan di atas meja. Tidak apa-apa, tanganku sudah hampir sembuh. Ada apa? Kenapa wajahmu seperti itu? Qinran, katakan sejujurnya, dari mana kau mendapat uang untuk membayar tagihan rumah sakit nenek terakhir kali? Dari uangku sendiri. Lalu apa ini? Apa dia memberimu uang? Apa kau sengaja memprovokasiku dan membalas dendam padaku? Apa yang terjadi? Apa Qinran benar-benar menjadi simpanan? Dia akan melakukan apa saja demi uang? Kurasa pria itu cukup tua untuk menjadi ayahnya. Itu sungguh keterlaluan. Qinran, seseorang tak dikenal melaporkanmu atas pelanggaran. Apa kau memiliki sesuatu untuk dijelaskan? Apalagi yang perlu dijelaskan? Tidak ada yang tidak dapat dilakukan oleh siswa saat ini. Qinran, masalah ini sudah menyebar di forum dan berdampak sangat buruk bagimu. Apa kau mengenal orang dalam foto itu? Apa itu hanya kesan yang salah? Atau ada hal lain yang terjadi? Aku tahu dia. Dia adalah Feng Laosheng. Siapa Feng Laosheng? Kenapa kau ingin menemuinya di malam hari? Apa kau berbicara tentang Feng Laosheng yang ada di dalam pikiranku? Siapa lagi?
Aku mengerti, aku akan mengurus masalah ini. Kau bisa kembali dulu. Kepala sekolah, Anda membiarkannya pergi begitu saja? Itu akan mempengaruhi suasana sekolah. Anda harus meminta orang tua untuk mengkritik melalui surat edaran. Mengkritiknya melalui surat edaran? Mengkritik Feng Loshen juga? Dia hanya sampah yang menggoda siswi-siswi. Kenapa kita tidak boleh mengkritiknya? Baiklah, kau hebat kalau begitu. Silakan saja mengkritik wali kota kita di forum sekolah secara terbuka. Pergilah cari seseorang untuk menghapus semua postingan agar tidak mempengaruhi Kinran. Sikap Kinran sangat tenang dan pihak lainnya adalah Feng Loshen. Dia pasti tidak bercanda tentang ini. Pasti ada kesalahpahaman. Hah? Feng Loshen adalah wali kota Yuseng? Apa yang baru saja aku katakan? Qin Yu, kenapa kau di sini? Ketua, beberapa postingan temanku telah dihapus. Apa administrator di forum tahu apa yang sedang terjadi? Maksudmu postingan turunan dari postingan Sugar Daddy kan? Ngomong-ngomong, jangan ikut campur. Apa kau tahu siapa orang lain yang terlibat? Siapa? Toko besar kota Yun, Feng Loshen. Dari mana kau mendapatkan informasi itu? Guru sendiri yang mengatakannya kepadaku. Kau harus merahasiakannya. Bagaimana mungkin Kinran mengenal Feng Loshen? Sepertinya aku hanya bisa bertanya secara tidak langsung pada Nyonya Feng. Aku akan makan malam dengannya malam ini. Untungnya, forum sekolah tidak terlalu ramai dan postingannya mudah dihapus. Syukurlah tidak menyebar ke Weibo. Ketua, kau telah bekerja keras. Aku akan merahasiakannya. Aku akan pergi sekarang. Terima kasih telah mengingatkanku. Weibo memang tempat yang bagus. Aku berencana untuk membiarkan Yu-er dan Feng Xi lebih sering bertemu. Tapi anak itu mengalami sesuatu yang tidak terduga. Kau mau pergi ke Beijing untuk belajar di bawah bimbingan seorang guru yang terkenal? Aku baru-baru ini berlatih. Bibi Feng, bolehkah aku memainkannya untuk Bibi? Gaya musik ini terdengar familiar. Di mana aku pernah mendengarnya sebelumnya? Bibi Feng, bagaimana menurut Bibi? Kau bermain sangat bagus. Kau bisa ikut tur. Ngomong-ngomong, Bibi Feng, ada sesuatu yang tidak ku ketahui. Haruskah ku tanyakan? Silakan. Ku dengar kakakku kenal Paman Feng. Apa itu benar? Kau punya saudara? Nyonya Feng bahkan tidak tahu kalau Kinran ada. Ini menarik. Dia bilang ke orang-orang kalau dia sangat akrab dengan Paman Feng. Jadi kupikir sebaiknya aku bertanya pada Bibi. Aneh, Pak Tua Feng tidak punya banyak teman dekat. Orang desa mana yang bicara sembarangan seperti itu? Kau dengar itu dari siapa? Sepertinya dia tidak akan mengatakan itu. Jadi kau tidak mengenalnya? Kalau begitu aku pasti salah dengar. Jin Xion Ge melindungi Kinran lagi. Tidak apa-apa, aku akan segera mengungkap kebohongannya. Kinran, apa kau punya sesuatu yang mendesak? Kau masih bermain ponselmu sementara Jian He mengganti obatmu. Oke, IP terkunci. Nonton video game? Oh iya, kau juga main Jiu Zhou? Apa kau nonton pertandingannya? Bulan depan, Yang Sen dari OS akan main di babak playoff di kota Yun. Aku akan belikan tiket buat kau nonton Great Good. Oh, Yang Sen adalah orang Cina pertama yang menjadi terkenal secara global. Kenapa Kinran tidak bersemangat sama sekali? Mungkinkah dia penggemar palsu? Lupakan saja, kalian berdua punya dunia masing-masing. Aku mengerti. Baiklah, kau sudah pulih dengan baik. Tapi jangan bermain game terlalu lama. Beristirahatlah dengan baik. kalau begitu aku akan kembali dulu. Jika kau mengabaikanku, abaikan saja aku. Aku akan cari kesenanganku sendiri. Aku akan cek Weibo dulu. Oh? Yun Ye, lihat. Foto Kinran dan Feng Loshen telah diunggah di Weibo dan mereka menjadi topik yang sedang tren dan mempromosikan akun pemasaran yang semuanya terarah. Setelah kepala sekolah Su datang terakhir kali,
Kami bertanya kepadanya, tapi dia tidak menjelaskan lebih lanjut tentang hubungannya dengan kepala sekolah Shu dan Velosheng. Kepala sekolah Su datang ke kota Ninghai kami untuk menurunkan kemiskinan dan memberiku undangan untuk mendaftar. Pergi tangani itu. Cari tahu siapa dalangnya. Membeli begitu banyak akun pemasaran bukan hal yang bisa dilakukan orang biasa. Aku ingin melihat siapa yang punya niat jahat seperti itu terhadap siswi SMA. Jangan khawatir, Junye, aku akan segera pergi. Aku sudah mengatur orang untuk menghapus topik yang sedang tren, tapi seseorang sedang memperkeruh suasana. Namun jangan khawatir, sekolah akan menanganinya. Terima kasih Kepala Sekolah Ding, saya tahu Kinran adalah murid yang baik. Dia tidak akan... Terima kasih kepala sekolah. Syukurlah, tapi bukankah sekolah bertindak begitu cepat? Kepala sekolah, saya baru saja mendapat kabar wali kota Feng tidak mengenal satupun gadis SMA. Apa yang kau bicarakan? Ini bukan urusanmu. Kenapa kita tidak bertanya pada Kinran? Apa dia benar-benar mengenal wali kota Feng? Seorang pelajar baik seperti Qin Yu dengan latar belakang keluarga terpandang tidak akan berbohong. Kinran pasti sedang membual. Direktur, Kinran hanya mencantumkan nama keluarga Feng untuk memaksa sekolah membantunya menyelesaikan masalah ini. Perilaku ini terlalu buruk. Kinran, bisakah kau menghubungi Tuan Feng? Kami tidak curiga padamu, kami hanya ingin mengambil tindakan pencegahan. Oke, Aku menemukan nomor kantornya secara daring. Kau bisa menelponnya. Kau bahkan punya nomor telepon wali kota Feng? Kalau begitu, teleponlah. Dia sedang melakukan pertunjukan yang hebat. halo, Tuan Feng, kepala sekolah kami ingin berbicara dengan Anda. Baiklah, biarkan dia berbicara. Tuan Feng, halo, saya kepala sekolah Kinran. Saya menghubungi Anda untuk menanyakan tentang foto-foto Anda. Foto itu tersebar luar di Weibo. Maaf, saya hanya membawakan makanan untuk anak itu. Saya tidak menyangka hal sebesar itu akan terjadi. Saya sedang rapat sekarang. Saya akan meminta sekretaris saya untuk pergi ke sekolah. Jangan khawatir tentang ini. Saya akan mengurusnya. Apa itu benar-benar Feng Luosheng? Dia ada hubungan keluarga dengan keluarga Feng? Aku tidak mengerti.